Bertemu lagi dengan saya Pak Marinsan. Kita akan melanjutkan pembahasan soal fisika utul UGM yang ketiga ya. Oke, kita mulai. Ini soal yang pertama dalam video ini. Kapasitas suatu kapasitor plat sejajar dapat dinaikkan dengan, oke ya, kita tahu bahwa kapasitor, kalau kita gambarkan gitu ya, kapasitor itu terdiri dari dua plat sejajar, ya, dua plat sejajar, terus diantaranya ini ada apa? Ada dielektrik, ya, yang jaraknya d, gitu. Terus ini luasnya a, oke. Maka kalau dirumuskan, maka kapasitas suatu kapasitor itu sama dengan epsilon A per D. Oke. Terus epsilon adalah epsilon R kali epsilon 0. Epsilon 0 itu maksudnya kalau ruang hampa, sedangkan epsilon R ini adalah permitivitas relatif, yaitu perbandingan antara permitivitas pada satu medium dengan ruang hampa. Oke, jadi ini adalah permitivitas medium. Sedangkan ada satu rumus lagi ya, ada satu rumus lagi, C itu kapasitas kapasitor sama dengan perbandingan antara muatan dan beda potensial. Tapi ingat bahwa ketika muatan suatu kapasitor yang dirubah, bukan kapasitasnya yang berubah, tapi beda potensialnya. Begitu juga sebaliknya, ketika beda potensialnya yang dirubah, bukan kapasitasnya yang berubah, tapi muatannya. Jadi yang bisa mengubah kapasitas kapasitor hanya tiga komponen ini, yaitu permitivitas, yaitu dielektrik yang diantara plat ini, luas plat, dan jarak antar dua plat. Oke, sekarang kita bahas mana jawabannya. Kapasitas satu kapasitor plat sejajar dapat dinaikkan dengan cara menaikkan jumlah muatan. Oke, salah ya. Menaikkan jumlah muatan karena tidak mengubah. Menurunkan jumlah muatan sama saja. Menaikkan jarak antar plat. Oke, kalau D ini dinaikkan, ya. Kalau D ini dinaikkan, itu kapasitor berbanding terbalik dengan D, maka kapasitasnya akan menurun, bukan naik. Menurunkan jarak menurunkan jarak antar plat. Oke, ini yang betul ya, ini yang betul. Sedangkan yang E menurunkan luas plat sudah jelas salah, berbanding lurus dengan C. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu loop kawat berbentuk persegi 4 dengan panjang sisi 0,3 meter. Oke ya, jadi ini sebuah kawat, kumparan dari kawat, di mana panjang sisi-sisinya sama, yaitu 0,3 meter. Ya. Terus ditembus tegak lurus oleh medan magnet yang besarnya 0,3 Tesla. Jadi misalkanlah ini medan magnetnya ya. Ini medan magnetnya ya 0,3 Tesla. Oke. Terus jika medan magnet berubah arah dalam waktu 1,5 sekon berubah arah yang besarnya 0,2 Tesla, jadi medan magnetnya sekarang berubah ya, berubah medan magnetnya jadi ke sana arahnya, yaitu 0,2 Tesla. Oke, maka rata-rata gegel induksi dalam loop kawat tersebut adalah berapa? Nah, berapa gegel induksinya? Gegel induksi itu rumusnya N delta flux per delta T. Oke, N-nya hanya satu ya, jadi satu. Delta flux itu adalah
A-nya tetap nggak berubah, B yang berubah, yaitu B aksen min B awal dibagi delta T. Oke, paham ya? Nah, sekarang berapa luasnya? Oke, luasnya itu 0,3 kali 0,3 ya. Luas bujur sangkar kali. Nah, sekarang kalau ke kiri kita ambil min, jadi min 0,2, min ke kanan positif, jadi min. Ini kan selisih akhir dikurangi awal. 0,3 Tesla per 1,5 sekon. Ya, jadi ini besarnya 9 kali 10 pangkat min 2, ya, 0,009 dikali 0,2 dikurangi 0,3 menjadi 0,5 min 0,5 dibagi 1,5. Oke, ini coret, ini jadi 3 ya. Jadi 9 bagi 3 adalah 3. Oke, kali 10 pangkat min 2 volt. Ya, atau kalau ini dikali 1000 menjadi 3 kali 10 pangkat 1 atau 30 milivolt. Inilah jawabannya. Oke, jadi terjawab sekarang, tidak sulit ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, demikian soal yang kedua ini. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Ya, kita lanjutkan pada soal yang ketiga ya. Sebuah kapal bermuatan bersandar di pelabuhan yang air lautnya tenang, tak ada ombak. Oke, ketika kapal dalam keadaan kosong, tanpa muatan barang, akibat naik turunnya seorang kelasi dari kapal, kapal berayun naik turun terhadap permukaan air dengan periode ayunan T0. Ketika kapal berisi penuh muatan, kapal terayun naik turun terhadap permukaan air dengan periode T1. Rasio massa muatan kapal terhadap massa kapal ketika kosong kira-kira berapa? Oke, jadi gini ya. Jadi ini kapal ya. Kapal ada di air yang tenang. Oke, nah ketika kosong, ini massa kapalnya kita sebutlah massa kapalnya adalah M ya, M besar. Sedangkan massa muatan massanya kita sebutlah M kecil ya. Ini yang ditanya adalah perbandingan antara M dan M. Berapa? Ketika kapal kosong ya, ketika kapal kosong periodenya T0. Oke. Ketika kapal ini diberi muatan ya, diberi muatan gitu, kita sebutlah T aksen. T aksen itu periodenya adalah T1 gitu. Ketika kosong ya, ini periodenya adalah T0. Ketika berisi muatan, T-nya adalah T1. Nah, apa masalahnya dengan periode terhadap muatan? Kita tahu bahwa kalau misalnya pegas ya, pegas, maka periodenya itu adalah 2V akar M per K gitu. Kenapa? Karena gaya pemulihnya pada pegas adalah gaya pegas, yaitu K kali delta X. Nah, sekarang pada peristiwa kapal ini gaya pemulihnya apa? Gaya pemulihnya adalah gaya Archimedes. Ya, sementara gaya Archimedes itu, ya, gaya Archimedes itu dipengaruhi oleh massa jenis, ya, volume air yang berpindah gitu. Jadi massa jenis, luas penampang kapal dan tingginya ada kedalaman kapal masuk gitu. Intinya adalah gaya Archimedes ini sebagai gaya pemulih, tetaplah bahwa periode itu nanti akan sebanding dengan
akar dari massa. Sama seperti ini, ya. Sehingga bisa kita bandingkan begini. Perbandingan periode kapal ketika kosong dibanding ketika kapal berisi penuh, berarti massanya di sini adalah M tambah M kecil. Ya, sedangkan waktu kosong massanya hanya M. Maka ini akan sama dengan akar dari ya M per M tambah M. Paham ya? Nah, sekarang kita kuadrat. Jadi T0 per T1 dikuadrat akan sama dengan M per M tambah M. Ya. Nah, sekarang kita balik aja. Kita balik. Jadi M tambah M per M, ini M kecil maksudnya, akan sama dengan T1 kuadrat per T0 kuadrat. Jadi ini sama dengan 1 tambah M per M besar sama dengan T1 kuadrat per T0 kuadrat. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi yang ditanya adalah M per M. Ini massa muatan per massa kapal kosong. Itu akan sama dengan T1 kuadrat per T0 kuadrat. Ini satunya pindah ke sana dikurangi 1. Terjawab ya. Jadi jawabannya adalah T1 kuadrat per T0 kuadrat dikurangi 1. Jawabannya adalah C. Oke, sekian penyelesaian soal yang ketiga pada hari ini. Semoga kalian mengerti. Kita ketemu lagi pada video berikutnya untuk membahas soal-soal berikutnya. Terima kasih.